Saya sering ditanya, kenapa ya Kiai? Saya berusaha berbuat baik, kok malah banyak yang memusuhi. Di dunia ini, ada hukum dasar, ada siang, ada malam. Ada jauh, ada dekat, ada atas ada bawah, ada kanan ada kiri. Semua saling berlawanan, ada baik dan ada jahat. Ada timur ada barat. Kalau kita ke timur maka akan bertentangan dengan barat. Makin jauh dari barat, makin jauh akan makin bertentangan. Jadi ada orang baik, ada orang jahat. Kalau kita makin baik, maka akan makin bertentangan dengan orang jahat. Makin kita baik makin akan dimusuhi oleh orang jahat. Kita seandainya ke timur, lari naik motor naik bus, naik perahu, maka akan otomatis makin jauh dari arah barat. Dan makin bertentangan dengan arah barat, makin jauh dari arah barat. Umpama ada dua orang diikat ban karet lalu saling menjauh, maka akan makin tarik-menarik. Walau keduanya tak berusaha menarik, tetap akan timbul daya upaya tarik-menarik karena ada karet yang mengikat keduanya. Itu baru hukum sunatullah. Ketetapan dalam dunia yang sudah ditetapkan Allah. Itu belum kecimpung iblis di dalam kejadian. Iblis itu sudah bersumpah kepada Allah untuk mengganggu anak cucu Adam, agar tidak melakukan kebaikan. Caranya musuhi iblis ke anak cucu Adam apa dengan makan sambal atau makan nasi dan lauknya anak cucu Adam? Tidak. Mereka akan mempengaruhi orang lain agar memusuhi anak cucu Adam jika melakukan kebaikan. Jadi bukan mendelik-mendelik dan melet-melet di depan anak cucu Adam yang melakukan kebaikan. Kalau melakukan itu ya iblisnya bodoh, sampai melotot matanya copot. Dan melet-melet sampai lidahnya lepas juga gak akan berpengaruh. Karena manusia tak bisa dilihat mata anak cucu Adam. Makanya iblis membisiki orang agar memusuhi orang lain yang berbuat baik. Karena manusia kan bisa mendengar dan bisa melihat manusia lain. Jadi artinya orang yang memusuhi orang yang berbuat kebaikan itu sudah pasti orang yang memusuhi itu dalam pengaruh dan kendali iblis. Ini bicara rentetan kejadian. Secara manusiawi, lalu sikap kita bagaimana? Berarti kalau perbuatan baik kita itu ada yang musuhi, maka perbuatan baik kita sudah benar. Malah kalau gak ada yang memusuhi, kita harus curiga, jangan-jangan kita itu dalam bis yang sama dengan iblis, iblis sopirnya, kita penumpangnya. Semua nabi Allah, semua dimusuhi kaumnya. Apa nabi-nabi itu bersalah, pendosa? Kan tidak. Lalu karena apa? Karena semua kaumnya dipengaruhi iblis untuk menentang dan memusuhinya. Mungkin kamu akan bertanya, kok berbuat baik misal sedekah? Tidak ada orang yang memusuhi kok dibilang gak baik, dan harus curiga jangan-jangan kita itu dalam satu bis dengan iblis. Logikanya bagaimana? Iblis itu kan membisiki orang jahat agar memusuhi orang melakukan kebaikan. Lalu iblis kok gak memusuhi? Bisa jadi dalam kapasitas satu sinyal dengan iblis. Jadi iblis gak akan membisiki orang jahat untuk memusuhimu. Karena kamu sudah jahat sudah sealiran dengan iblis. Untuk apa iblis susah payah menyesatkanmu? Kalau kamu sudah sesat, kan iblis gak bodoh, jadi gak perlu susah-susah bisiki orang untuk memusuhimu. Apalagi jangan-jangan kamu nanti malah sadar bahwa kamu itu dalam kesesatan lalu memperbaiki diri.
Makanya iblis diam saja, karena diam saja gak membisiki orang agar memusuhimu. Maka tak ada orang yang memusuhimu. Lalu di mana letak perbuatan baikmu? Misal sedekah itu dikatakan satu sinyal dengan iblis, ya bisa jadi perbuatan baik orang itu ingin dianggap manusia, ingin dimuliakan manusia, ingin dipuji dan lain-lain. Ya itu juga kamu yang tahu maksud isi hatimu. Kita harus mau menyadari kekurangan atau jeleknya hati kita. Hati kita itu harus disadari dulu. Umpama baju harus disadari dulu, diakui dulu kalau kotor baru kita mau menyucinya. Hati kita itu harus kita akui. Harus disadari dengan sewaras-warasnya bahwa hati kita itu kotor. Baru kita mau membersihkannya. Bisa saja kamu mengatakan, saya bukan siapa-siapa, saya ini manusia biasa. Tapi ternyata kamu tertipu oleh iblis. Lo tertipunya di mana? Karena ketika kamu mengatakan itu, kamu berharap orang yang mendengar menyanjungmu. Bahwa kau ini orang yang rendah hati. Lo ya kan, tipuan iblis itu amat halus. Bahkan menjadikanmu tak menyadarinya. Seakan-akan baik dan berbudi, tetapi malah tercela. Makanya ukuran orang yang benar baik itu ukurannya takwa. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang tahu tidak orang yang bertakwa itu Allah, Allah akan mengangkat derajat orang yang bertakwa, makin bertakwa, maka akan makin tinggi derajat langitnya. Manusia semua sama, tapi yang paling tinggi derajat langitnya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang menilai bertakwa dan tidak bertakwa itu Allah. Setelah dilihat bertakwa, lalu Allah mengangkat langit orang itu.